Oke, jamaah Jumat. Oh, jamaah hari apa sekarang kan? Jamaah hari Rabu, rahimakumullah. Day 4. 30 Desember. Dan ini para bibitnya. Jadi waktunya saat ini memasuki waktu pindah tanam ya. Ups. Ya. Oh, yang rame-rame malam itu. Oh, yang kulit. Ya sudah ya. Embernya diisi dulu tas. Ikan. Kemarin banyak. Banyak 3-4. Sekarang begini ya kan, ini masuk sini. Nanti pipanya ini masuk sini. Ya, oke sudah ya, ini masukkan. Lalu ini dibawa ke sini. Kelihatan ya. Dipasang di bagian pipa. Sudah. Lap-lapnya udah. Aduh, terlalu pendek tar. Pendek. Dicoba kurang pendek nih. Tin dulu tar. Matiin. Tidak kelihatan ya, ada badannya ya. Nah. Yang ketiga nih, yang ketiga kemarin. Yang keempat, kita pakai ini tar. Mungkin pakai ini. Nah, cukup begini aja. Sudah. Oke, sementara jalur pipa-pipanya sudah bagus. Kita coba. Sudah matiin. Oke, kita perhatikan sirkulasinya sekarang. Kabel-kabel terpasang. Ya, seperti ini. Ketinggian level air di dalam ini yang pertama dalam cukup. Yang ketiga ini terlalu tinggi. Yang keempat lebih tinggi lagi.
Yang kelima kecil sedikit ya. Artinya ada yang harus diperbaiki dalam teknik penyaluran airnya nih. Sudah? Oke, ternyata giliran sekarang adalah harus mengatur ketentuan elevasinya karena airnya ternyata lebih menumpuk di sebelah sini. Jadi dia harus diatur secara ketinggian elevasi yang lancar. Nah, seperti ini. Itu dia baru ngebut. Jadi akan segini idealnya. Berapa itu? 1 bata. Ketinggian 1 bata. Ya, ini kena kita air ya. Wah, enggak apa-apa. Memang kena air itu kenapa? Sedikit. Tahu kena air aja kayak kenapa aja. Coba di tinggiannya. Net potnya gimana? Cukup? Tidak tersentuh enggak? Jauh. Masih belum? Terlalu tinggi nih. Ini juga rendah, enggak jalan. Oh, sebentar. Ayah, ada patah. Astaga. Oke, kendala dalam instalasi pertama, seperti biasa ada kebocoran di sini. Karena sambungannya ini menggunakan bahan yang cukup blehek. Tepung dicampur dengan bahan apa ini? Lem super glue Cina itu ya. Jadi masih ada yang bolong-bolong, netes. Dan selanjutnya persoalan dari elevasi air yang ada di sini. Antara 1, 2, 3, 4, 5 ini beda-beda ya. Sekalipun memang sudah disamakan dengan meninggikan kaki-kakinya ini. Sana bata, setiap sudutnya ada. Ini juga ya ketinggian di bawah paling tinggi ya. Padahal mesti sudah bisa dilihat dari sini. Kita coba lihat elevasinya ya. Ini pipa pertama. Oke, air tepat di tengah. Kedua, lumayan masih sedikit ke kanan. Imbangnya di sana ya, agak sana. Ketiga, agak tepat ke kiri sedikit. Nah, keempat, ke kiri sedikit. Dan kelima, ya lumayan, sudah cukup elevasinya tengah. Tapi persoalannya itu tadi, ada yang beda dalam water flow-nya ya. Yang paling atas itu tidak menyentuh di dasar net pot. Oke, catatan lagi. Jadi dasar net pot di pipa pertama tidak nyentuh sama sekali malahan ya. Yang kedua juga tidak nyentuh, sama di sini kurang nyentuh. Jadi teknik yang menyiasatinya cukup mudah sebenarnya. Net potnya bisa dikasih semacam sumbu tambahan yang bisa menggunakan kain flanel itu. Di dasarnya langsung dia kayak berumbai-rumbai gitu ya. Jadi dia akan tetap kena air. Atau dengan cara begini. Di bagian pipa paling ujung di sini bisa diletakkan batu ya, seperti ini ya. Lihat di dalam ini saya letakkan batu. Ada batu. Nah, mungkin di sini nanti juga akan ditaruh batu. Gunanya adalah untuk membantu membendung laju air sehingga ketinggiannya dia akan bisa menyentuh net ya, yang seperti yang diharapkan. Atau seperti itu tadi, ada dua, membendung air di sini atau dengan cara menambah rumbai untuk membantu penyerapan air hingga mencapai ke dasar net pot hingga sampai ke akar tanaman. Seperti itu sebenarnya. Simpel. Oke, baik, kita kembali lagi pada satu mekanisme ini ya, pembagian saluran pipa yang mengatur water flow-nya. Ternyata memang ya begini, kalau memang dikerjakan secara cepat-cepat, yang tadinya diharapkan adalah teknologi tepat guna, ternyata menjadi teknologi nggak berguna pada tempatnya. Seperti itu ya. Ternyata masih banyak bocor di sini. Mestinya sih yang cocok lem sialan ya, tapi mungkin mahal mungkin. Jadi nggak bisa diberdayakan sama pasukannya kemarin. Ujung-ujungnya memang 2 kali kerja seperti ini. Jadi kita menggunakan lem tembak. Mudah-mudahan cukup simpel ini bisa dilakukan. Tidak bocor lagi. Ini karena nilai setitik rusak susu sebelahnya ini. Ya gitu ter.
Itu dia. Ya? Tunggu, belum dong. Banyak lemnya, Iya dong, bagaimana nanti? Bocor lagi, capek kita. Dah? Belum. Oh, tinggal begitu lagi. Tadinya ini adalah limnya apa namanya? Lem tembaknya, bukan lem, ini lem yang pertama ini dipakai, ini pakai anu dia. Tepung. Ada pakai tepung. Teknologi yang tidak berguna, tidak tepat berguna ini. Oke. Dah. Oke, dinginkan lagi dia. Semoga dengan cara ini tidak lagi terjadi ngompol ya di bagian ini. Water intake-nya ini lalu pembagian ke pipa-pipa yang ada. Saya sendiri kemarin tidak terlalu memperhatikan penuh ya bagaimana dikerjakan para teknisinya. Yang saya lihat hanya menyertakan sumbatan tepung dengan lem super glue Cina. Ujung-ujungnya bocor lagi. Bukan beres ya. Oke, sejauh ini lihat, tunjuk di sini. Nih, perhatikan. Jadi pemasangan pipa sudah aman, tidak bocor di bagian ini. Ternyata dia hanya di bagian keninya, elbow dari pipa ini yang ada di pojok-pojok ya, kecil dia. Selebihnya karena alur-alur ini sudah terpasang dengan baik, ternyata alur di layer pipa 1 dan 2 alirannya tetap rendah. Jadi kayaknya kalaupun dipasang dia tidak akan menyentuh dasar netpot. Jadi akan disiasati dengan cara yang tadi, mengganjal batu di ujung agar dia menghambat air sehingga menaikkan elevasi yang ada air hingga mencapai ini, atau cara kedua adalah menempatkan kain flanel di sini yang bermanfaat sebagai sumbu untuk menaikkan nutrisi sehingga dari kain flanelnya tadi ini yang berumbai tadi manjang akan menyentuh rock wool yang akan ditempatkan di sini. Jadi untuk kondisi sekarang karena yang elevasi idealnya adalah di layer pipa 3, 4 dan 5. Jadi kita pasang-pasang di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk sekedar di instalasi itu juga masih membutuhkan ketelitian dulu ya tentang laju airnya, laju water flow-nya seperti apa. Tapi ya itu bagian dari instalasi ya. Menarik aja, nggak ada masalah. Lanjut. Oke teman-teman, jadi kita untuk menyiasati sebagai uji coba ya di apa tadi, layer pipa 1 dan 2 yang airnya kurang mencapai batas netpot dasar. Jadi seperti ini ya kita coba. Jadi ini yang maksudnya semacam kain flanel tadi. Cukup dipotong kecil saja. Deketan tar, sini tar. Nah, setelah dipasang dipotong seperti ini, masukkan bagian flanel ini ke bawah sini. Lalu ditembuskan lagi di sini. Nah, jadi dia sederhananya begini. Lihatin wajahnya jangan. Nah, jadi otomatis nanti si kain ini bermanfaat sebagai sumbu ya. Alur nutrisi di sini berjalan begini, mas, sekalipun dia terlalu dangkal dia nanti akan terhalang juga oleh ini. Jadi dia juga sekaligus sebagai semacam juga penahan laju air. Lalu air akan menyerap ke sini, jalan ke atas dan menyentuh dasar net di atas ini, langsung bersinggungan dengan rock wall-nya. Jadi seperti itu ya, catatan tambahan. Oke, persiapan nutrisi dari instalasi hidroponiknya.
Oke, selanjutnya TDS mikur masuk tahan 358 kurang jauh. Oke, diaduk lagi setelah yang kedua. Oke. 790 ya, sudah pas. Oke, jamaah Jumat. Oh, jamaah hari apa sekarang kan? Jamaah hari Rabu rahimakumullah. Jadi ini pada proses kita menutup dari jaringan-jaringan yang bocor. Ini ya. Udah. Terus instalasi dimulai seperti tadi, masuk satu. Lalu dinyalakan. Ya, instalasi berjalan, air akan menurut, susut sedikit. Dari ketinggian yang awal dia akan naik turun ya, karena mengisi banyaknya ini. Masih bocor. Astagfirullahaladzim. Ya udah nggak apa-apa, jatuhnya juga ke situ. Ini settingannya ke sini. Nah kan, oke, matikan. Oke, yang sudah daun 4 ini potong begini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa langsung ditaruh sini. Aduh. Dah, ini. Oke, berikut adalah yang media menggunakan kain ya sebagai sumbu penghisapan nutrien. Jadi di bawah sini dia ketemu dengan rock woolnya, lalu ditempatkan seperti ini, diarahkan untuk sama juga berikutnya. Astagfirullahaladzim. Menghadap ke aliran. Udah. Oke, jadi tahap pertama ini sudah dilakukan. Semua bibit sudah dipindah dan semoga seperti harapannya ya akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya kita akan catat dalam perkembangan berikutnya dan tentu akan menjadi satu laporan khusus secara visual vlog ya. Oke, bagaimana? Menarik kan? Subscribe ya Mas, Pak Bro, Mbak Sis, Pak D, dan Mbok D. Karena subscribe gak bikin kalian berdosa. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand.